Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Okay, today we are going to learn how to ask suggestion, how to give suggestion, and how to respond it. Jadi, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita meminta saran kepada orang lain, cara memberi saran kepada orang lain, dan menanggapi saran yang telah diberikan orang lain kepada kita. Sebelumnya ada yang tahu apa itu suggest? What does suggest mean? Jadi, suggest means to give a suggestion that is to introduce or propose an idea or planning for someone's consideration. Jadi, suggest adalah memberi saran yang mana bisa berupa mengenalkan, mengusulkan ide atau rencana untuk pertimbangan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Suggestion can be in front of. Bentuk dari suggestion itu sendiri ada solution, idea, planning, dan yang terakhir ada advice atau nasihat. Expression of giving suggestion or make suggestion. Ekspresi yang bisa kita gunakan saat kita memberi saran atau membuat saran kepada orang lain, yang pertama ada let's plus verb one. Ya, let's diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Contohnya, let's study. Ayo belajar. Ya. Yang kedua ada why don't you plus verb one. Why don't you diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. For example, why don't you go to beach? Kenapa kamu tidak pergi ke pantai saja? Nah, yang ketiga ada you could plus verb one. Jadi, could di sini merupakan salah satu modal auxiliaries yang mana kalimat sesudahnya verbnya harus diikuti dengan verb one. Contohnya, you could go home earlier. Ya, kamu bisa pulang lebih awal. Nah, di sini juga ada yang keempat dan yang kelima ada how about and what about. Jadi seperti ada kemiripan, tetapi untuk kedua contoh di sini ada perbedaannya ya anak-anak. Kalau untuk how about harus diikuti dengan verb ing or doing something or activity. Contohnya, how about going to cinema? Nah, kalau untuk what about diikuti dengan something or someone. Contohnya, what about cinema? Ya. Untuk perbedaan lainnya, jika what about artinya masih kurang yakin terhadap saran yang akan diberikan kepada orang lain. Ya. Kalau untuk how about artinya lebih yakin terhadap saran yang telah kita berikan kepada orang lain. Contoh yang keenam ada I suggest that plus noun clause. I suggest that diikuti dengan noun clause. For example, I suggest that you need to visit your mom. Saya menyarankan engkau untuk mengunjungi mamamu. Dan yang terakhir ada you should plus verb one. For example, you should go to campus. Jadi untuk modal auxiliaries harus diikuti dengan verb one jika itu kalimatnya aktif. Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Selain memberi saran kepada orang lain, kita juga bisa meminta saran kepada orang lain. Caranya, kita bisa menggunakan modal auxiliaries yang pertama ada shall. Ya, digunakan untuk menyatakan, artinya akan dalam bentuk future tense. Contohnya, I shall go to Jakarta tomorrow. Saya akan pergi ke Jakarta besok. Nah, bisa juga untuk menawarkan bantuan. Contohnya, shall I turn on the light? Haruskah saya nyalakan lampunya? Atau yang terakhir ada menyatakan janji.
Contoh, I shall meet her tomorrow. Saya akan bertemu dengannya besok. Modal auxiliaries yang kedua ada should. Anjuran artinya sebaiknya. For example, you are ill, you should go to the doctor soon. Kamu sakit, kamu harus pergi menemui dokter segera. Ya, di sini juga ada keharusan. Contohnya, you should study hard. Kamu harus belajar dengan giat. Seperti itu. Another expression of asking suggestion. Jadi, kita bisa menggunakan ekspresi lain saat kita memberi saran kepada orang lain. Caranya dengan do you have any suggestion for me? Kamu punya saran gak buat saya? Atau what do you recommend for me? Apa yang kamu rekomendasikan buat saya? Ya. Nah, bisa juga do you have any idea? Punya ide nggak? Seperti itu. Nah, ekspresi-ekspresi seperti itu yang bisa kita gunakan untuk meminta saran kepada orang lain ya anak-anak. Setelah orang lain memberi saran kepada kita, respon yang kita gunakan adalah you can accept it or you can decline it. Kamu bisa menerima saran yang orang lain berikan. Kamu juga bisa menolak saran yang orang lain berikan kepada kamu. Nah, ekspresi yang kita gunakan saat kita menerima saran yang orang lain berikan kepada kita, contohnya, it sounds great. It sounds good to me. That is good idea. Let's do that. Atau, okay, I will. Ya. Nah, ekspresi saat kita menolak saran yang orang lain berikan kepada kita, contohnya seperti, I don't think that is good idea. Saya rasa itu bukan ide yang bagus. Atau, I am not sure about that. Saya tidak yakin dengan hal itu. Yang terakhir, sorry, I don't feel like I have to go. Saya rasa saya tidak ada rencana untuk pergi. Ya. Nah, setelah kita menolak saran yang orang lain berikan kepada kita, kita juga bisa menggunakan alternatif lain. Declining with alternative. Ya. I would rather yang artinya sama dengan I prefer. We had better yang artinya sama dengan we should. Contohnya Atri, Rolin, dan Ayu. Di sini mereka ada conversation sedikit. Atri, why don't we watch movie in cinema? Atri menawarkan kepada kedua temannya. Dia bilang, kenapa kita tidak menonton film di bioskop? Lalu si Rolin merespon, it sounds good idea. Itu ide yang bagus, dia menyetujui. Sementara si Ayu mengatakan, I am sorry, I don't feel like I have to go. I would rather stay at home. Ya, di sini Ayu menolak saran yang diberikan Atri. Dia bilang, maaf, saya rasa saya tidak ada rencana untuk pergi. Dia menggunakan alternatif lain di sini, I would rather stay at home. Saya lebih memilih untuk tinggal di rumah. Ya. Jadi, kesimpulan untuk materi hari ini, suggest merupakan memberi saran yang mana bisa berupa mengenalkan, mengusulkan ide atau rencana untuk pertimbangan seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, jadi jika orang lain memberi saran kepada kita, kita punya dua pilihan. Kita bisa menerima saran tersebut, kita juga bisa menolak saran tersebut, tetapi harus menggunakan bahasa yang bagus agar tidak menyinggung satu sama lain. Okay, I think that's enough for today.
Thank you and see you.